dilantik menjadi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas Jumat pagi 25 Desember 2020 ziarah ke makam ayahandanya Kiai Khalil Bisri dan leluhurnya di makam Desa Kabungan Kidul, Rembang, Jawa Tengah. Setelah itu Yakut Khalil Qomas langsung menuju kediaman ulama sekaligus pamannya Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus di Komplek Pondok Pesantren Rodotut Tolibin Lete, Rembang. Lokasinya berjarak sekira 100 meter dari rumah pribadi Yakut Khalil Qomas yang kebetulan asli warga Rembang dan dibesarkan di pondok pesantren tersebut. Pertemuan dengan Gusmus berlangsung tertutup. Setelah pertemuan, Yakut menganggap Gusmus adalah orang tuanya. Ia meminta nasihat dan arahan setelah menduduki kursi Menteri Agama. Gusmus berpesan untuk menghindari perilaku tidak baik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Gusmus juga meminta dirinya mampu merangkul semua pihak sehingga dapat mewujudkan rasa memiliki dan mencintai Indonesia. Ya, Mas. Apa nih? Saya dalam rangka tentu harus ziarah ke makam Abah, ke makam leluhur-leluhur saya, Mbah Bisri, Mbah Nyai Bisri dan semua leluhur saya tadi pagi. Dan sekarang saya sowan ke Gusmus. Ini orang tua saya sekarang, jadi saya harus minta nasihat beliau, kira-kira apa yang saya harus lakukan setelah mendapatkan kepercayaan dari Presiden untuk menjadi Menteri Agama. Saya sudah dapatkan banyak nasihat, banyak arahan. Ya tentu yang pertama harus amanah ya, harus amanah. Dihindarkan jauh-jauh perilaku koruptif, perilaku kolutif, dan perilaku tidak baik. Kemudian rangkul jadi ajak semua untuk memiliki perasaan yang sama terhadap Indonesia. Jadi tidak penting apa latar belakang kelompoknya, latar belakang agamanya, latar belakang ras dan seterusnya, semua diajak untuk sama-sama mencintai Indonesia. Dan dengan begitu maka apa yang diinginkan oleh Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya kira bahwa negara ini akan jauh lebih baik, lebih maju, itu akan lebih mudah untuk dicapai. Saya kira itu nasihat yang paling penting tadi. Ditanya perihal kelompok radikal, Yakut menyebut akan melakukan penelusuran dan pendekatan. Terkait Front Pembela Islam FPI, Menteri Agama menyatakan FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar atau SKT di Kementerian Dalam Negeri. Untuk kelompok radikal, seperti apa sikap Pak Menteri sendiri? Ya, kelompok radikal tentu kita akan profiling. Kita akan lakukan profiling yang disebut kelompok radikal itu seperti apa dan bagaimana. Kalau mau kita ajak kembali ke Republik ini, karena Republik ini Republik kesepakatan kan, kesepakatan antara semua agama, semua kelompok, semua aliran, macam-macam lah. Kita ajak kembali ke Republik. Kalau tidak ya itu pilihan mereka. Mereka di sini atau mereka pergi dari sini. FPI kenapa? FPI kenapa? Iya kenapa? FPI seperti apa ini kenapanya dulu? Presiden membubarkan 6. Memang ada itu? Nggak ada itu. Itu kan itu hoax. Jadi kita cek dulu lah. Jadi kalau ada berita itu jangan langsung kita percaya. Kita cek dulu itu hoax atau tidak. Karena begini, kalau bicara FPI itu tidak ada atau tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi kalau disebut FPI ini nggak ada sekarang ini, FPI itu nggak ada. Organisasinya memang belum secara hukum tidak ada karena organisasinya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Mereka tidak melakukan perpanjangannya tidak diperpanjang gitu ya. SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. Jadi secara norma ya nggak ada FPI. Kalau bicara FPI yang mana dulu nih FPI kan begitu, kita cek dulu. Seusai dari kediaman Gusmus, Yakut Khalil Qomas sempat singgah sebentar di depan kediaman ulama Kiai Sarofuddin yang juga pengasuh pondok pesantren Rodotut Tolibin. Tak berselang lama, rombongan mobil Menteri Agama melaju ke arah timur. Kiai Sarofuddin mengaku tidak mengira Yakut Khalil Qomas yang akrab disapa Gus Tutut akan menjabat Menteri Agama. Bisa jadi karena belakangan paham radikal semakin banyak berkeliaran di Indonesia, Gus Tutut merupakan sosok yang tepat menduduki Menteri Agama.
Jika ia mengamati keberanian Gus Tutut, sama halnya seperti keberanian ayahnya, almarhum Kiai Kholil Bisri, dan juga tokoh NU, Gus Dur. Ada radikalisme yang sudah berkeliaran, mungkin Gus Tutut ini yang paling tepat untuk menghadapi supaya Indonesia itu bisa damai dan tenang. Ya, dipesankan ya, tadi seperti dulu. Gus Tutut ya kayak gitu loh, untuk yang saya amati itu keberaniannya model kayak Mbak Kholil dan model kayak Gus Dur. Jangan terkurang. Ya, itu yang saya amati. Di mana-mana banyak orang pandai tapi keberanian itu jarang. Gus Tutut pada Jumat siang juga dijadwalkan bertemu dengan ulama Gus Baha di Pondok Pesantren Al-Quran, Desa Naruan, Kecamatan Kragan, Rembang, dan ulama Gus Najih Maimun Zuber, pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang.